Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, baik yang melalui radio maupun melalui Zoom. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih panjangkan umur kita, Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Allah berikan kita nikmat menuntut ilmu dan nikmat beribadah. Semoga semua ini menjadi bekal buat amal soleh kita kelak pada saatnya. Dan kita berharap dan berdoa semoga kita dan keluarga dalam lindungan Allah, dalam taufik dan hidayah Allah, dimurahkan rezeki kita, diberikan kita nikmat sehat terus. Yang mungkin saat ini masih dalam kondisi kurang sehat, kita berharap pada Allah agar Allah berikan sehat kembali seperti biasa dan dapat mensyukuri kesehatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bacaan kita lanjutan dari tentang keutamaan memberi makan dan keutamaan perilaku yang baik atau akhlak yang baik. Pada pelajaran minggu lalu kita sudah menjelaskan bagaimana fadilah keutamaan orang yang suka memberi makan orang lain. Di sini dikasih contoh yang paling hebat bagaimana Nabi Ibrahim perilakunya setiap hari memberi makan orang lain. Sampai keluar dari rumah 1 kilo atau 2 kilo perjalanan untuk mencari orang-orang makan bersama di rumahnya. Nah, sekarang ini tentang perilaku yang baik. Karena satu bab ini dua. Fadilah memberi makan yang baik dan keutamaan perilaku. Pagi ini lanjutannya yaitu perilaku yang baik. Dari Aisyah. Silakan dibaca siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bihul Sabirin halaman 515. Dari Aisyah katanya berakhlak baik dan baik terhadap tetangga, silaturahmi kepada kerabat, semuanya memakmurkan masyarakat dan menambah umur sekalipun yang melakukannya bukan muslim. Dari Umar katanya, ketika kami berada di masjid, tiba-tiba seorang pemuda Ansor memberi salam dan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang mukmin yang paling utama? Jawabnya, yang terbaik akhlaknya. Lalu yang lebih sempurna pikirannya? Jawabnya, yang sering mengingat mati dan berbanyak bekal berikutnya. Kemudian beliau menghadap kepada kami seraya berkata, hai para hadirin dan Ansor, ada 5 faktor penyebab datangnya cobaan dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak terkena, yaitu 1, jika maksiat atau pengasuhan telah budaya di suatu masyarakat pasti dicoba dengan wabah penyakit menjalar
atau tahun dan penyakit yang itu belum pernah ada. Sampai dulu. Lanjut. Jika kurang dalam mengukur atau menimbang datangan badan, maka ada dua bahaya yang menimpa, yaitu A. berat biaya hidup, B. penganiayaan penguasa, 3. jika badan berzakat maka akan terjadi langka hujan. Seandainya tidak ada hewan, pasti hujan tidak akan diturunkan selamanya. Yang keempat, jika janji Allah dikhianati, demikian pula ajaran Rasulullah pasti musuh lain akan diberi kesempatan menjadinya. 5. Jika menghukumi perkara tidak menggunakan kitab Allah, pasti mereka menjadi binasa akibat perselisihan yang terjadi di antara mereka. Terima kasih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, yang lainnya silakan. Dari daerah silakan. Mana yang punya kitab? Itu dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, harta kalian tidak mungkin sanggup melapangkan orang-orang, tetapi dengan senyum dan akhlakmu yang baik, pasti mereka menjadi lapang. Dari Abdurrahman Jubair, dari ayahnya Nawas Sam'an An-Ar, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan albir dan dosa. Jawabnya, albiru adalah baiknya, sedang dosa yaitu perbuatan yang meragukan hati dan takut diketahui lain orang. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemuliaan seseorang ditentukan oleh agamanya, bagaimana dalam melakukan ajarannya, dan kemanusiaan ditentukan oleh akalnya. Sedang kebangsawaannya dan ditentukan oleh akhlaknya. Ya, sampai situ. Para jamaah sekalian, yang lain dikecilin dulu atau ditutup. Dari Aisyah, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna husnal khuluqi wa husnal jiwari wa sillatar rahimi ya'murna diyar wa yazidna fil a'mar wa in kana qaumu fujjaron. Hadis dari Aisyah, Nabi dia berkata, sesungguhnya baik perangai, baik akhlak, dan baik akhlak terhadap tetangga, dan suka menghubungi silaturahim, dapat memakmurkan kampung, memakmurkan pergaulan, dan wa yazidna fil amar, dapat menambah umur. Wa in kana qaumu pujaran, sekalipun yang melakukan itu orang yang pujar, orang yang muslim tapi munafik, orang yang bukan muslim tapi akhlaknya baik. Ini. Jadi apa itu perangai yang baik? Perangai itu adalah terdiri dari ucapan
sikap atau perilaku, dan yang ketiga tindakan. Orang itu bisa dianggap perilakunya baik kalau ucapannya selalu baik. Perilakunya baik. Perilaku adalah perbuatan. Jadi apa yang dilakukan yang baik-baik, tidak enteng tangan gitu ya. Ucapannya tidak kasar, ucapannya lembut, enak didengar, perilakunya baik, ya akhlaknya baik, kemudian tindakannya baik. Jadi kalau dia menjadi pemimpin, kebijakan-kebijakannya selalu untuk kepentingan umum. Ya, untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Kemudian husnul jiwar, dia baik kepada tetangga. Jadi orang itu baik atau tidak akhlaknya, yang paling sering dia bergaul adalah tetangga. Jadi kalau dia terhadap tetangga aja ya kurang baik, itu namanya apa ya, pencitraan. Kalau di mana-mana dia suka memberi orang dan sebagainya, tapi sementara sama tetangganya nggak pernah dia memberikan sesuatu. Artinya pencitraan hanya di luar, sementara terhadap tetangga ia jahat, tidak bergaul, bahkan tidak kenal kalau dia punya tetangga yang di sebelah. Itu bukan perilaku akhlak muslim. Wasilaturrahim, dan suka bersilaturahim, ya suka menyambung silaturahim. Kemudian ya'munad diyar. 3 macam itu bagian dari memakmurkan kampung, memakmurkan pergaulan rumah tangga, memakmurkan pergaulan dalam berkeluarga besar. Lalu wa yazidna fil a'mar, hasil dari baik perangai terhadap tetangga, suka bersilaturahim, wa yazidna fil a'mar, dapat menambahkan panjangnya umur. Wa in kanal qaumu fujaron, sekalipun yang melakukan itu adalah orang-orang yang fujar, orang yang banyak dosa atau orang yang bukan muslim, sekalipun kalau dia melakukan itu maka kehidupannya akan bertambah baik. Cuma bedanya kalau dia bukan muslim atau orang yang banyak dosa, orang yang maksiat banyak, tapi dia melakukan baik perangainya, baik akhlaknya terhadap tetangga, dan suka bersilaturahim, dia semakin bertambah dunianya. Kehidupannya semakin baik. Hanya saja di akhirat tidak mendapatkan bagian. Nanti Allah berhujjah ketika dia memohon memohon balasan di hari kiamat. Allah berhujjah, aku sudah berikan kebaikan di dunia kamu dengan bertambahnya harta kamu. Kenapa? Kena firman Allah di dalam surah Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya waktu manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Jadi amal perbuatan baik, baik akhlaknya, baik perilakunya, suka silaturahim, ya, baik terhadap tetangga, suka memberi. Kalau ada bencana, tanggap bencana, dia langsung datang ke bencana. Mungkin bukan sekedar ratusan ribu, jutaan dia keluarkan untuk membantu bencana, walaupun dia bukan muslim, walaupun dia orang yang ahli maksiat, itu ada faedahnya buat dia. Tetapi faedahnya buat dia itu hanya di dunia, makin banyak hartanya, makin maju usahanya, tapi di akhirat dia tidak kebagian itu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menghukumi perbuatan kebaikan manusia selagi di dunia, dan akan dihukumi juga nanti di akhirat. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, kalau dia muslim, maka kebagian di akhirat.
Makanya dalam ucapan yang pertama ketika kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, bersama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahman, Allah kasih sayang kepada semua makhluknya di dunia. Binatang, pohon-pohonan, air, gunung, manusia, yang muslim, yang mukmin, yang kafir, yang munafik, Allah Rahman, Allah berikan. Walaupun dia bandel, walaupun dia banyak dosa, tetap kalau rezeki Allah kasih di dunia. Tapi Ar-Rahim adalah untuk di akhirat. Mana Ar-Rahim? Siapa yang berbuat baik di dunia dan muslim, alhamdulillah, dia akan mendapatkan Ar-Rahim di akhirat. Jadi makna Rahim adalah kebaikan yang diberikan di akhirat ketika dia menjadi seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah waktu dia hidupnya di dunia. Artinya original. Ya kalau barang yang original biasanya lebih kuat, ya, lebih tahan lama kan gitu. Nah, jadi kalau dia sudah mengucapkan kalimat syahadah, dia sudah muslim, apalagi dia sudah mukmin, melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan dengan istiqamah, maka amal ibadahnya berkenan diterima Allah baik dunia maupun akhirat. Itu. Jadi sekali lagi dari Aisyah sebenarnya ia berkata husnul khuluq, baik perangai, baik ucapan, kata, perilaku dan tindakan, wa husnul jiwar, dan baik terhadap tetangga-tetangga, wasilatur rahim, dapat memakmurkan hidup dalam pergaulan. Karena saudara-saudara sekalian, kalau seorang muslim, dia mengaku sebagai muslim, apalagi dia mengaku sebagai seorang mukmin, tapi perilakunya terhadap tetangga tidak baik, ini adalah penilaian. Ya, jadi kurang baik gitu jadinya. Kok muslim begitu, sama tetangga nggak baik, ya. Sama tetangga ribut, sama tetangga berkelahi dan lain-lain, sama tetangga diomong-omongin sama yang lain. Nah, ini nggak baik. Jadi kita mesti jaga kalau kita menjadi seorang muslim dan mukmin yang baik, jadilah muslim dan mukmin yang baik di dunia maupun di akhirat. Baik terhadap tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, saudara yang dekat, saudara yang jauh, bahkan semua. Baik dia muslim maupun dia tidak muslim, kalau kita bergaul, bermasyarakat di lingkungan rumah kita, tangga kita, kita harus tunjukkan kebaikan kita sebagai seorang muslim yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Hadis yang berikutnya, waruya an Atha'i bin Abi Rabahin an ibni Umar radhiyallahu an qala kuntu ashiru asyrata rahtin fi masjidin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari Atha bin Abi Rabah dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar mengatakan ia pernah duduk bersama para sahabat yang 10 di hadapan Rasulullah SAW. Siapa sahabat yang 10? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman, Ibnu Mas'ud, Muaz, Huzaifah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar. Datang seorang dari anak muda dari Ansor. Ansor itu adalah siapa? Orang-orang Madinah. Ya. Kalau Muhajirin adalah orang-orang Mekah. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam summa jalasa. Kata Ibnu Umar, ketika kami sedang duduk bersama para pembesar-pembesar sahabat saat itu, lalu datang anak muda dari golongan Ansor, kemudian mengucapkan salam di hadapan Rasulullah. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Summa jalasa, kemudian pemuda itu duduk. Faqala, lalu ia berkata, ayyul mu'mini afdalu. Ya Rasulullah, orang mukmin yang afdal itu orang mukmin yang bagaimana? Dia bertanya kepada Rasulullah di depan para sahabat yang 10 tadi. Kemudian qala, Rasul menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik adalah mukmin yang akhlaknya baik, perilakunya baik, ucapannya baik, kata-katanya baik, tindakannya baik, kebijakannya baik. Itu adalah muslim yang baik.